Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana dengan NPM 19121-016 akan menjelaskan tentang angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang terbagi menjadi 6. Nah, yang saya akan jelaskan ini ada dua, yaitu 1 formula Lespire, 2 formula Pasce. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponennya. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dari kepentingan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu formula Lespire. Etienne Lespire mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir. Untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Rumusnya yaitu IL sama dengan harga pada tahun berjalan, kuantitas pada tahun dasar dibagi dengan harga pada tahun dasar, kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100 sama dengan 168.963 dibagi dengan 69.358 dikali 100 yaitu 244. Untuk lebih jelasnya ada tabelnya, yaitu jenis barang ada beras, ada juga jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang pohon, ketela rambat, dan kentang. Nah, di sini ada harga pada tahun dasar dari beras yaitu 1112, ada jagung juga 662 dan seterusnya sampai dengan kentang 1219. Di sini juga ada HT harga tahun berjalan dari beras yaitu 2777, ada dari jagung juga 1650 dan seterusnya sampai kentang 2450. Ada juga dari kuantitas pada tahun dasar yaitu berasnya 48,2, jagungnya 7,9, kedelainya 1,9 sampai dengan kentang 0,5. Di sini ada harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar yaitu di sini HO dari beras yaitu 1112 dikalikan dengan KO 48,2, itu hasilnya 53.598. Nah, kita lanjut dengan jagung juga begitu, sama halnya sampai dengan kentang. Nah, di sini kita jumlahkan dari 53.598 sampai dengan 610. Nah, jumlahnya yaitu 69.358. Di sini ada HT dikalikan dengan KO atau harga pada tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar yaitu 2.777 dikalikan dengan 48,2 yaitu hasilnya 133.851. Begitupun juga dengan jagung, dengan kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan sampai dengan kentang. Ini semua dijumlahkan jadi hasilnya 168.963. Nah, kita sudah dapat hasilnya, yaitu kita rumuskan IL atau indeks Lespire sama dengan sigma HT KO sama dibagi dengan sigma HO KO dikalikan dengan 100, yaitu 168.963 dibagi dengan 69.358 dikali 100, hasilnya 244. Kita next di nomor 2 formula Pasce. Formula Pasce ini menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobotnya. Rumusnya yaitu IP atau indeks Pasce sama dengan sigma dari harga tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan sigma harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan dikalikan 100. Next. Sini ada jenis barangnya, ada beras, jagung, kedelai, sampai dengan kentang, sama dengan yang nomor 1 juga. HO-nya juga sama, 1112, HT-nya juga 2777, KT-nya 46,6. Di sini yang berbeda yaitu ada kolom KT atau kuantitas pada tahun berjalan. HO dikalikan dengan KT yaitu kita bisa lihat 1112 kita kalikan dengan KT 46,6.
Hasilnya yaitu 51.819. Begitupun dengan jagung juga, dengan kedelai juga, sampai dengan kentang dengan cara yang sama. Nah, ini harga pada tahun dasar ini dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan, kita jumlahkan semuanya sampai dengan kentang, yaitu hasilnya 65.307. Sini HT dikali dengan KT, atau bisa disebut juga harga pada tahun berjalan dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat HT-nya 2.777 dikalikan dengan 46,6, yaitu 129.408. Nah, sama juga dengan kentang, jagung, dan lain-lainnya sampai dengan kentang. Terus habis itu dijumlahkan 129.408 ini kita jumlahkan juga dari sini sampai dengan sini ya, 1225. Jadi kita temukan hasilnya 159.823. Nah, kita masuk rumus IP atau indeks pasce sama dengan sigma HT atau KT, HT-KT dibagi dengan HO-KT dikalikan dengan 100, yaitu 159.823 dibagi dengan 65.307 dikali 100 sama dengan 245. Jadi teman saya selanjutnya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Putra, jurusan akuntansi kelas 1. Di sini saya akan membahas angka indeks tertimbang untuk formula Fisher dan formula Trapez. Nah, sini saya masuk ke formula Fisher. Formula Fisher itu ada 3 kegunaan. Pertama, formula Fisher mencoba memperbaiki formula dari Leys-Payres dan Pisce. Terus yang kedua, indeks Fisher ini merupakan akar dari kedua perkalian indeks Leys-Payres dan indeks Pisce. Terus kemudian ketiga, indeks Fisher ini akan menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks lain, baik indeks Leys-Payres maupun Pisce. Adapun rumus dari formula Fisher atau indeks Fisher itu IF sama dengan akar IL indeks Leys-Payres kali indeks Pisce atau disingkat IP. Kita langsung saja diketahui IL-nya itu 244, terus IP-nya itu 245. Berarti yang dicari adalah IF-nya. Di IF sama dengan akar 244 dikali 245. Jadi IF itu akar dari perkalian IP dan IL dan IP. Jadi 244 dikali 245 sama dengan 59.780. Di akar 59.780 adalah 244. Jadi IF-nya itu adalah 244,5. Lanjut. Kedua, formula Trapez. Nah, formula Trapez ini ada 2. Yang pertama digunakan apabila nilai indeks Leys-Payres dan indeks Pisce berbeda terlalu jauh. Terus indeks Trapez ini juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Jadi selain indeks Fisher itu ada indeks Trapez juga yang mana jalan tengah dari kedua indeks yang tadi. Nah, terus yang kedua, indeks Trapez ini merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks Leys-Payres dan indeks Pisce. Nah, adapun rumusnya ID sama dengan IL tambah IP per 2. Jadi kita langsung saja diketahui IL-nya itu 244, terus IP-nya 245. Jadi ID sama dengan 244 tambah 245 per 2, jadi 244 ditambah 245 jadi 489 per 2. Jadi itu kita bagi 489 dibagikan 2 jadi 244,5. Jadi idenya itu adalah 244,5. Baik, Mas Bada dengan MPM 19121012 Program Studi Akuntansi kelas A1.
Di sini saya akan menjelaskan tentang formula Marshall-Edgeworth dari materi angka indeks tertimbang, di mana formula Marshall-Edgeworth ini menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun berjalan atau tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, rumus dari angka indeks tersebut yaitu IME sama dengan sigma HT KO tambah KT kali 100 per sigma HO KO tambah KT. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh soal di mana ada HO, KO, HT, dan KT, di mana HO ini adalah harga pada tahun dasar, KO adalah kuantitas pada tahun dasar, HT adalah harga pada tahun berjalan, dan KT adalah kuantitas pada tahun berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan KO tambah KT. Nah, di sini KO, HT, dan KT kan sudah ada semua. Ini dari soalnya. Dan di sini saya akan menjelaskan KO tambah KT, di mana untuk mencari KO tambah KT dari jenis barang tersebut, kita tinggal tambahkan saja kuantitas pada tahun dasar dari jenis barang tersebut dengan kuantitas pada tahun berjalan dari jenis barang tersebut. Contohnya kita ambil beras, di mana KO dari beras yaitu 48,2 dan KT dari beras yaitu 46,6. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut kita masukkan pada kolom KO tambah KT. Begitupun dengan jenis barang lainnya. Nah, kita lanjut pada tabel selanjutnya, di mana pada tabel sebelumnya kita sudah mencari KO tambah KT. Di sini kita tinggal mencari HO KO tambah KT, di mana cara carinya yaitu KO tambah KT dari jenis barang tersebut kita kalikan dengan HO atau harga pada tahun dasar dari jenis barang tersebut. Kita ambil kedelai, di mana KO tambah KT dari kedelai yaitu 3,5 dan harga pada tahun dasar pada kedelai yaitu 1257. Nah, kita kalikan hasil dari perkalian tersebut, kita masukkan pada kolom HO KO tambah KT, yaitu 4.400. Nah, begitupun dengan jenis-jenis barang lainnya. Lanjut pada HT, di mana HT KO tambah KT ini sama saja dengan HO KO tambah KT, di mana bedanya KO tambah KT ini nanti kita kalikan dengan harga pada tahun berjalan pada jenis barang tersebut. Contohnya kita ambil jagung, di mana KO tambah KT pada jagung yaitu 14,7 dan HT pada jagung yaitu 1650. Nah, kita kalikan keduanya dan hasil dari perkalian tersebut kita masukkan pada kolom HT KO tambah KT yaitu 24.255. Nah, setelah kita mencari semua HO KO tambah KT dan HT KO tambah KT dari semua jenis barang, kita jumlahkan. Dari HO KO tambah KT dari 105.418 sampai dengan 1.219. Dan hasilnya kita dapat 134.665. Begitupun dengan HT, kita jumlahkan dari 263.260 sampai dengan 2.450 dan kita dapatkan hasilnya yaitu 328.787. Dan sekarang kita masukkan pada rumus formula Marshall-Edgeworth sebelumnya, yaitu IME sama dengan sigma HT KO tambah KT kali 100 per sigma HO KO tambah KT, di mana sama dengan 328.787 kali 100 per 134.665. Nah, 328.787 ini dapat dari jumlah keseluruhan tadi HT KO tambah KT, dan 134.665 ini dapat dari jumlah keseluruhan HO KO tambah KT tadi. Nah, nanti dari hasil perkalian dan pembagian ini kita dapatkan 244,15. Nah, kita lanjut pada formula Walsh, di mana formula Walsh ini menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas pada tahun dasar, di mana rumusnya yaitu IW sama dengan sigma HT akar dari KO KT kali 100 per sigma HO KO akar dari KO KT. Nah, di sini sudah terdapat tabel sama seperti formula Marshall-Edgeworth. Nah, bedanya di sini kita hanya mencari akar dari KOKT. Nah, untuk mencari akar dari KOKT ini, kita kalikan dulu KOKT dari jenis barang tersebut. Contohnya kentang.
di mana KO dari kentang yaitu 5,5 dan KT dari kentang yaitu 0,5 dan KT dari kentang yaitu 0,5. Nah, kita kalikan. Dari hasil perkalian tersebut kita akarkan. Nah, di situ baru kita dapat hasilnya, yaitu 0,5. Begitupun dengan jenis-jenis barang lainnya. Nah, kita lanjut pada jenis barang, Kita lanjut pada tabel selanjutnya, yaitu pada tabel sebelumnya kita sudah mencari akar dari KO/KT. Tabel sebelahnya kita akan mencari HO akar dari KO kali KT. Di mana di sini saya langsung ambil contoh. Kita ambil contoh kacang tanah. Di mana untuk mencari HO akar dari KO kali KT, kita kalikan dulu KO KT dari kacang tanah, di mana KO dari kacang tanah yaitu 0,8 dan KT dari kacang tanah yaitu 0,6. Nah, kita kalikan, kita dapatkan hasil 0,48, terus kita akarkan. Dan HO dari kacang tanah yaitu 2233. Jadi 2223 akar 0,48 kita dapatkan hasil 1547. Begitupun dengan jenis-jenis barang lainnya. Nah, kita lanjut pada HT akar KO kali KT. Nah, HT akar KO kali KT ini sama saja dengan HO akar KO kali KT. Nah, kita ambil contoh jagung, di mana KO dari jagung yaitu 7,9 dan KT dari jagung yaitu 6,8. Nah, kita kalikan. Hasilnya kita dapat 53,72 dan HT dari jagung yaitu 1650. Jadi 1650 akar dari 53,72 kita dapat 12,93. Nah, setelah kita mencari semuanya, kita jumlahkan dari 52,701 sampai dengan 610. Kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 67,258. HT pun sama, kita jumlahkan dari 131 611 sampai dengan 1225 dan kita dapat hasilnya 164,242. Nah, kita masukkan pada rumus formula Walsh, di mana rumusnya itu IW sama dengan sigma HT akar dari KO KT kali 100 per sigma HO akar dari KO KT sama dengan 164,242 kali 100 per 67,258 sama dengan kita dapatkan hasilnya 244,19.